Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana nih kabarnya? Ya, kita kembali lagi di podcast kita yang mana kita sudah masuk ke episode 4 ya teman-teman ya. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang tidak kalah spesial dari narasumber sebelum-sebelumnya, yaitu Mas Nugraha Bayu Saputra selaku Ketua Smarter UNED 2021. Halo Mas Bayu. Halo Mas Bayu juga. Gimana nih Mas, kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Kamu sendiri gimana, baik? Alhamdulillah, baik Mas saya. Alhamdulillah. Mungkin bisa perkenalan dulu ya Mas, kepada teman-teman nih, biar semuanya pada kenal. Ya, sebelumnya perkenalkan, kalau nama lengkap Nugraha Bayu Saputra, bisa dipanggil Bayu, bisa dipanggil Nuk, bisa dipanggil Putra, terserah deh. Asal Jember, terus dari Prodi S1 Teknik Sipil Universitas Jember. Mungkin itu aja ya, atau ada lagi nih? Alamat mungkin Mas? Oh, alamat. Ya, Ya, kalau alamat bisa di Perumahan Tegal Besar, Permai 2, Blok S15. oke. Itu ya teman-teman ya, mungkin perkenalan dari Mas Bayu. Gimana nih Mas kuliahnya? Kalau untuk kuliah sampai saat ini masih dibilang lancar ya, alhamdulillah. Cuman ya kita harus siap ke depannya seperti apa. Medan-medan kalau kita semakin naik semester ini kan tantangannya juga semakin apa ya, semakin wow gitu, semakin bisa dikatakan semakin besar lah seperti itu. Iya, Jadi ya kita harus siap di segala medan kayak iya gitu. siap siap siap. Mas Bayu ini kan anak teknik nih ya Mas ya. Nah, Hmm. anak teknik kan terkenal dengan tugasnya yang wow, yang banyak dan sebagainya ya Mas ya. Nah, bagaimana sih cara membagi waktu antara waktu kuliah dan ketua Smarter? Kan Mas Bayu saat ini menjadi ketua Smarter UNED gitu. Gimana Mas? Kalau untuk membagi waktu antara kuliah dengan organisasi ya katakanlah. Nah, kita harus bisa lihat skala prioritasnya dulu. Kalaupun memang skala prioritas itu lebih memprioritaskan ke kuliah, ya saya kan lebih milih kuliah. Maksudnya skala prioritas ini gini, misal ada salah satu kegiatan yang di mana itu ada deadline kegiatan atau rapat, yang di mana rapatnya itu bersamaan dengan deadline tugas kuliah misalnya. Nah, maka mana yang harus lebih dahulukan? Maka yang harus didahulukan adalah tugas kuliah kita. Karena apa? Karena nggak mungkin dosen atau apapun itu ngasih dalam waktu yang dekat, tidak. Biasanya 1 minggu, seperti itu. Jadi begitu dosen kasih tugas keluar ya segera diselesaikan. Jadi waktu rapat itu biar apa ya? Biar nggak mikirin tugas. Yang kita pikirkan ya pikirkan rapatnya itu aja. Jadi manajemen waktu yang penting. Manajemen waktu, membagi waktu, terus juga harus dijadwal. Kalau kita mau ada acara agendanya ke depan ya juga harus dikosongkan tanggalnya kayak gitu. Dilihat juga harus mempertimbangkan dengan deadline tugas yang diberikan oleh dosen seperti itu. Mungkin itu. Jadi menurut dari Mas Bayu ini caranya membuat skala prioritas mana yang lebih penting gitu Mas ya. Terus difokuskan pada satu, misalkan satu rapat atau matkul itu difokuskan terlebih dahulu supaya bisa maksimal gitu Mas ya hasilnya ya Mas. Ya, betul. Oke nih, jadi begitu ya teman-teman tips dari Mas Bayu, bagaimana cara membagi waktu antara mungkin organisasi untuk teman-teman yang mengikuti organisasi dengan waktu kuliah. Oh iya Mas, Mas Bayu kan menjadi ketua Smarter nih. Nah, suka dan duka selama menjadi Smarter ini gimana ya Mas ya? Mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman nih Mas. Ya, kalau terkait suka dan duka nih, ya pasti ada lah ya. Dalam menjalani apapun itu ya pasti kita punya suka dan duka. Nah, kalau sukanya nih kita kan bertemu dengan teman-teman yang berbeda prodi. Ada dari teknik sipil saya sendiri, terus ada yang dari katakanlah dari lingkup soshum, contohnya kayak manajemen, terus ada yang saintek lainnya, pertanian, MIPA, fisika, kimia, setelah itu ada dari administrasi negara, sosiologi, hubungan internasional. Nah, ini kan
menunjukkan bahwa kita berbeda culture. Maksudnya culture ini kan budaya yang berbeda, budaya Santek dengan budaya Sesum. Ketika budaya Santek dan budaya Sesum ini dijadikan satu, maka itu akan menimbulkan suatu keserasian kalau menurut saya. Sehingga sukanya dari situ. Menambah relasi, teman kita juga semakin banyak, bahkan ilmu kita juga bisa semakin banyak. Apa aja itu ilmunya tadi? Saya sendiri kan dari Saintek. Saya bisa dapat ilmu sosum dari teman-teman saya yang sosum. Selain itu, saya juga bisa dapat ilmu misal Kak dari Mas Bayu ini kan dari kimia, MIPA. Jadi saya juga bisa dapat nih bocoran ilmu kimia kayak gimana kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, di Smarter ini juga kan kita diberikan pembinaan secara komprehensif. Maksudnya apa? Pembinaan ini adalah bagaimana caranya kita bisa menerima dengan baik tentang kuliah 7 menit atau kultum. Nah, di mana kultum ini berisi tentang dakwah. Nah, dakwah ini yang menyampaikan adalah dari kita, dari para Smarter, sehingga ini melatih kita dalam public speaking, melatih kita dalam memahami ilmu agama. Jadi itu merupakan salah satu suka yang sangat luar biasa menurut saya. Bisa mendapatkan ilmu agama dan juga bisa mendapatkan ilmu public speaking. Itu. Nah, terus suka yang lainnya apa? Nah, kita dikenalkan oleh dunia yang menurut saya itu lebih luas. Dengan mengenal Smarter, kita akan terjun ke dalam dunia masyarakat. Dunia masyarakat ini sangat luas. Kita bisa tahu kondisi masyarakat yang seperti ini, kondisi masyarakat yang harusnya seperti itu, kita bisa tahu dengan cara apa? Kita terjun ke lapangan. Salah satunya yaitu kegiatan pentasaruban yang dilakukan oleh Smarter UNED bersama dengan mentor dari Smarter UNED dan Smarter Polisi. Kita melakukan pentasaruban di daerah Tempurjo. Nah, di sana kita berbondong-bondong bersama pemerintah desa, bersama dengan Babinsa dan Babin Kamtipmas, kita ke rumah warga yang mengalami atau sedang menjalani isolasi mandiri. Nah, secara nggak langsung walaupun kita tujuannya ke yang isoman itu, kan kita juga lihat kondisi masyarakat sekitar. Oh, ini ternyata masyarakatnya seperti ini, mereka membutuhkan ini. Nah, itu menimbulkan suatu kepekaan sosial. Nah, jadi dengan adanya kepekaan sosial itu, kita bisa menilai bagaimana kita untuk menanggapi atau respon kita terhadap masyarakat. Karena kalau sampai saat ini, sebelum saya masuk ke Smarter, itu saya bisa melihat kondisi masyarakat hanya di kondisi perkotaan saja. Oh, ternyata masyarakat sudah terpenuhi, kebutuhan primer, sekunder, dan lain sebagainya itu sudah terpenuhi. Tapi ketika kita sudah masuk ke Smarter dan terjun ke masyarakat lebih luas lagi, ke desa-desa, terus kemarin kegiatan Idul Adha di Bande Alit, kita jadi membuka wawasan lebih luas. Ternyata masyarakat itu seperti ini kondisinya, apa yang mereka butuhkan dan apa yang harus kita lakukan perubahan di sana sebagai agent of change, sebagai agen perubahan. Kita harus bisa ngapain di situ. Jadi memang Smarter ini memberikan dampak yang sangat luar biasa, di mana para awardi dituntut atau bukan dituntut sih apa ya kayak kita diminta untuk memberikan suatu perubahan kepada masyarakat. Nah, di Smarter ini juga sangat menerapkan tridharma perguruan tinggi, apa itu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Ini sangat mendukung tridharma perguruan tinggi. Jadi saya sangat wah ini keren nih Smarter. Teman-teman yang ada di Smarter bisa mengimplementasikan tridharma perguruan tinggi bersama teman-teman lainnya di dunia masyarakat. Itu sangat luar biasa. Nah, untuk dukanya apa? Dukanya yaitu kita di Smarter ini kan berperiode, kita ada periode. Maka kita harus siap-siap untuk berpisah. Nah, berpisah di sini hanya berpisah tidak dalam lingkup satu nama. Maksudnya satu nama apa? Kita tidak dalam satu organisasi tadi, tapi kita masih tetap dalam satu keluarga. Nah, itu merupakan salah satu dukanya. Duka yang lainnya apalagi ketika teman-teman nanti pasti punya kesibukan masing-masing setelah lulus dari Smarter ini kan bisa dikatakan sebagai alumni Smarter gitu ya. Sebagai alumni Smarter pasti teman-teman lebih fokus kepada kewajiban teman-teman masing-masing. Berbeda dengan ketika teman-teman masih menyandang gelar sebagai awardi Smarter UNED. Teman-teman masih bisa fokus kepada tugasnya sebagai Smarter. Tapi berbeda lagi gitu. Kalau nanti teman-teman sudah menjadi alumni Smarter, maka di sini adalah suatu hal yang sangat sedih bagi saya. Nanti ditakutkan yaitu susah untuk
seperti komunikasi dan lain sebagainya, karena lebih fokus pada tugas masing-masing seperti itu. Nah, namun yang saya harapkan, walaupun nanti kita sudah menjadi alumni Smarter UNED, komunikasi terus kekeluargaan kita harus tetap terjaga dengan tetap menjalin ukhuwah Islamiyah seperti itu, Mas Bayu. Oke, jadi banyak sekali Mas ya sukanya tadi bisa menambah relasi, kemudian dapat melihat langsung kondisi masyarakat yang bisa menambahkan wawasan kita begitu Mas ya, Ya, serta betul. pengalaman. Kemudian untuk dukanya pasti sih Mas ya, di setiap pertemuan itu pasti ada perpisahan. Ya, betul. Namun untuk teman-teman award di Smart Scholarship UNED 2021, kita jangan sampai putus komunikasi begitu Mas ya. Ya. Tetap jalin hubungan gitu Mas ya. Hmm. Oh iya Mas, satu lagi nih Mas, kendala apa sih yang dialami Mas Bayu selama menjadi ketua Smarter? Mungkin bisa diceritakan Mas kepada teman-teman. Kalau kendala nih kan yang pertama, tantangan kita sebagai seorang tua, kita harus tahu tipe-tipe anak-anaknya, maksudnya anak-anaknya itu anggota-anggotanya. Nah, maka dari itu kenapa kok saya selalu bikin pesan siaran. Sampai teman-teman itu, waduh, Bay, aku sudah ngelis loh, Bay, aku sudah gini loh, Bay. Sampai saya bilang, mohon maaf, Rek, itu pesan siaran. Nah, karakteristik teman-teman itu bisa dilihat dengan respon dari pesan siaran tersebut. Apakah dia merespon dengan baik atau tidak. Itu yang pertama. Jadi, bukan kendala sih, kesulitannya kita harus mengenal karakteristik satu persatu dari anggota. Karena apa? Ini sangat penting. Yang harus saya kenal yaitu karakteristik dari para CO, dari para koordinator divisi. Saya harus tahu karakteristik anggota. Nah, pengenalan karakteristik ini ditujukan supaya kita paham dalam lawan kerja kita tuh seperti apa. Misal saya dengan Mas Bayu nih selaku koordinator motivasi dan bakat, saya harus tahu karakternya Mas Bayu ini seperti apa kayak gitu. Jadi kalau kita sudah tahu karakternya, maka kita akan tahu di mana salah satu titik yang kita bisa kayak seperti kita perundingannya itu enak, setelah itu musyawarahnya juga bagus, adu pendapatnya juga keren gitu. Jadi itu juga harus menjadi nilai plus sebagai seorang ketua, harus tahu, paham kondisi anggotanya, harus tahu karakteristik anggotanya. Dan itu untuk mengenal satu-satu para anggotanya, karakteristiknya ya, bukan kayak, oh aku harus kenal Mbak Riki. Kalau gitu kan kurang cukup itu. Kalau, oh aku harus kenal Mbak Riki, ya itu bisa dilakukan sama semua orang. Tapi kalau sebagai seorang ketua, itu harus punya yang lebih dari itu tadi. Di mana kamu harus paham tentang karakteristik orangnya, karakteristik anggotamu seperti apa. Nah, di sini tujuannya bukan untuk kita membanding-bandingkan antar orang, bukan. Tapi tujuannya yaitu itu tadi, supaya dalam adu pendapat, supaya dalam argumentasi, penyampaian argumentasi, musyawarah, itu bisa berjalan dengan baik. Karena kita sudah tahu karakteristik lawan kerja kita, seperti itu. Partner kerja kita, bukan lawan ya, tapi partner. Nah, itu. Yang kedua, perihal dengan komunikasi. Saya tahu teman-teman Smarten ini kan sibuknya minta ampun. Karena kita merupakan orang-orang sukses di masa depan. Jadi saya paham, orang-orang yang sukses di masa depan harus ditempa terlebih dahulu. Harus terbentur terlebih dahulu sebelum terbentuk. Maka dari itu saya paham, karena teman-teman di sini sibuknya, karena organisasi juga banyak, tugas-tugasnya juga tidak sedikit, maka itu menjadi suatu tantangan bagi saya. Bagaimana caranya saya bisa dekat kepada anggota saya, di sela-sela kesibukan mereka, seperti itu. Membagi waktu untuk mereka, memberikan pengertian bagaimana cara membagi waktu yang benar, terus bisa memberikan responsisinya juga bagus terhadap Smarter UNED, itu juga menjadi salah satu tantangan. Ya, alhamdulillah sampai sekarang ini responsisi teman-teman terhadap Smarter ini luar biasa bagus, keren. Jadi memang Smarter UNED itu memang generasi penerus bangsa yang luar biasa memang. Karena begitu saya masuk ke Smarter, sebelum saya jadi ketua, wadah itu masih ingat rapat pertama yang dipimpin oleh Mas Kimau kalau nggak salah. Itu wah adu argumentasinya tuh luar biasa. First impression saya ketemu Smarter UNED tuh wah ini anak-anaknya ini
interaktifnya bagus, terus itu punya orang-orang yang sangat idealis, ide-idenya luar biasa kayak gitu. Jadi tantangan saya yang pertama itu harus tahu karakteristiknya anak-anak masing-masing. Yang kedua, bagaimana bisa menjalin komunikasi yang baik antar anggota, seperti itu. Dan yang ketiga, yang menjadi tantangan bagi saya yakni atau kesulitan ya selama menjadi ketua Smarter. Jadi gini, komunikasi antar Smarter tadi sudah. Nah, sekarang ketika kita akan mengajukan kegiatan ini kan kita ajukan ke mentor. Setelah itu mentor akan berdiskusi dengan pihak lebih atas, yaitu di Kanwil Malang. Jadi walaupun kita di sini mengadakannya internal untuk kita, mentor tetap harus bisa koordinasi dengan pihak atasan, yaitu di Kanwil Malang. Nah, ini menjadi tantangan bagi saya, dan ini merupakan suatu hal yang sangat sulit bagi saya, karena kan saya pinginnya acara kita jalan, tapi belum dapat restu dari Kanwil. Jadi mau nggak mau kita harus memikirkan, wah ini kita harus cari acara yang lain nih, biar bisa direstui sama Kanwil. Jadi itu merupakan salah satu tantangan bagi saya. Makanya Pak Smarten ini diminta untuk menjadi seseorang yang inovatif, kreatif, dan adaptif seperti itu. Jadi itu harus kita menginovasi, juga harus bisa memberikan kegiatan-kegiatan yang bagus, kegiatan-kegiatan yang belum pernah terlaksana, terus kreatif, bagaimana caranya kita bisa mendesain kegiatan itu supaya banyak yang tertarik, banyak yang menarik, terus adaptif. Kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan kita yang berbeda-beda, terus kita harus beradaptasi dengan keputusan dari atasan yang seperti ini dan seperti itu. Jadi 3 hal itu tadi yang merupakan tantangan buat saya, Mas Bayu. Oke, menarik sekali ya Mas ya kendala-kendalanya. Tapi dari saya pribadi ya Mas ya, dari kendala-kendala tersebut atau tantangan ya Mas ya, itu bisa kita jadikan sebuah pengalaman seperti itu Mas ya, terkait dengan mengenal karakteristik orang-orang atau teman-teman kita, kemudian menjalin komunikasi di tengah kesibukan kuliah atau organisasi mungkin. Kemudian untuk itu tadi ya, terkait dengan proker yang ingin dijalankan tapi mungkin tidak mendapatkan ACC gitu Mas ya. Kita harus kreatif, inovatif, dan adiktif untuk mencari hal-hal yang baru, yang lebih unik, yang lebih kreatif gitu Mas ya. Ya, betul sekali. Oh iya Mas, pertanyaan selanjutnya nih. Kita awal di Smart Scholarship UNED 2021 kan sudah mengetahui ya Mas ya, di tingkatan atas kita itu ada Bragder. Nah, untuk Mas Bayu sendiri pribadi nih, gimana Mas? Apakah minat atau ingin melanjutkan ke level yang lebih tinggi yaitu Bragder? Dan apa sih persiapan-persiapan yang dipersiapkan Mas Bayu apabila ingin mendaftar ke Bragder? Mungkin bisa di-spill Mas tips-tipsnya. Oke. Nah, jadi kalau untuk terkait dengan pertanyaan, mau nggak sih ikut Bragder? Nah, sekarang Mas Bayu sendiri mau nggak ikut Bragder gitu? Kalau saya pribadi sih minat ya Mas ya, soalnya ya soalnya kita kan juga diasramakan, kemudian mendapat teman baru, terus bisa saling bersama-sama gitu loh Mas. Soalnya saya kalau punya teman banyak gitu suka Mas saya. Wah, ini gantian yang saya jadi moderator. Santai aja Mas, kita Nah, sharing-sharing di jadi sini. gini, kalau terkait dengan pertanyaan tersebut, ya pasti jawabannya sama lah dengan Mas Bayu ya. Pasti minat. Siapa sih nggak minat dapat teman baru, terus dapat fasilitas asrama dengan pembekalan ilmu agama. Karena kan Break Scholarship ini setiap pagi ada zikir pagi, terus ada taklim wa taklum, terus ada tahsin, terus ada tahfidnya juga. Ini merupakan suatu unsur-unsur ilmu agama yang menjadi bekal akhirat. Jadi siapa sih nggak mau gitu? Pasti mau lah, kayak gitu kan. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah tidak semua teman-teman awardee Smart Scholarship ini bisa mendapatkan Break Scholarship. Nah, karena apa? Setiap kampus itu akan diambil 6. Nah, tahun ini rencananya Break Scholarship itu
akan digabung untuk yang Jemberaya, digabung UNED dengan Poli C. Jadi 25 smarter UNED itu akan diseleksi menjadi 6 awardee breakter, begitu pula dengan Poli C akan diseleksi menjadi 6 awardee breakter. Nah, jadi menurut saya ya pasti ingin lah ya. Kan tadi fasilitasnya juga wah banget, dapat fasilitas sama. Setelah itu dapat ilmu agama yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Nah, kalau untuk terkait dengan persiapan saya tersendiri itu dimulai dengan pembinaan yang telah kita ikutin. Pembinaan dari pembinaan dari breakter terkait dengan taklim itu tadi. Setelah itu ada kayak amalan yaumi, itu juga kan salah satu ikhtiar kita kan untuk menjadi break scholarship seperti itu. Mungkin itu aja sih, nggak banyak. Iya Mas. Jadi begitu ya teman-teman tips dari ketua smarter kita Mas Bayu. Di breakter sendiri nanti kita dibimbing untuk dibina untuk menjadi manusia yang lebih bermanfaat dan lebih baik lagi gitu Mas ya. Tidak terasa Mas, kita sudah berada pada acara pertanyaan yang terakhir. Mungkin Mas Bayu bisa memberikan closing statement nih Mas kepada teman-teman semua. Oke, kalau closing statement ini biasanya kata-kata terakhir ya sih. Berat nih kalau kata-kata terakhir itu. Jadi ini, yang penting ada beberapa pernyataan yang ingin saya sampaikan. Selesainya periode Smart Scholarship jangan dijadikan sebagai momentum perpisahan, tapi jadikanlah momentum untuk membentuk rasa syukur dan kekeluargaan. Seperti itu. Yang kedua, berikanlah yang terbaik untuk lingkunganmu dan berikanlah yang terbaik untuk orang tuamu. Karena kita sebagai awardee dituntut untuk menjadi seseorang yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Yang ketiga, selepas ini janganlah sampai kita turun prestasi kita. Kita harus tetap terus memacu prestasi kita dalam bidang akademik dan non-akademik. Seperti itu. Terus, adapun jika kita bertemu kembali di Break Scholarship, yang saya harapkan adalah teman-teman bisa berkembang lebih inovatif, lebih kreatif, dan lebih adaptif lagi, serta lebih peka terhadap lingkungan sosial. Selanjutnya, mungkin yang terakhir ya, kalau nanti kita bertemu di luar ya saling sapa lah. Kalau kita, walaupun sekarang kan online, mungkin ya masih ada yang belum tahu ini wajahnya Mas Bayu ini yang mana gitu. Tahu-tahu nanti Nugraha Bayu dikira Bayu Dwi. Kan gitu. Jadi walaupun kita nggak tahu sama lain, ya kita harus saling sapa. Terus nggak apa-apa, sopan. Woi, nggak apa-apa, minimal kayak gitu. Ya udah saya salah wong ya wes nggak apa-apa. Mungkin itu Mas Bayu. Siap Mas. Jadi kita mungkin boleh sih Mas ya berpisah, tapi jangan sampai putus komunikasi. Kemudian kita harus menjadi manusia yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa, begitu ya Mas ya. Kemudian ya, jangan lupakan orang tua yang telah membesarkan kita. Kita harus membanggakan beliau-beliau semua. Mungkin sekian dari podcast kali ini. Iya, Mas Bayu mau tanya. Iya Mas, silakan Mas. Ini gantian saya jadi moderator. Ini podcastnya episode terakhir ya? Iya Mas, betul sekali. Kali ini tolong dong beri kesan dan pesan terkait sama podcast dari awal sampai episode terakhir ini sebagai koordinator dari motivasi dan bakat. Oke, siap Mas. Untuk pesan dan kesan ya, saya sendiri selaku CO Divisi Motivasi dan Bakat, pertama-tama ingin berterima kasih kepada anggota dan teman-teman saya semuanya yang telah bekerja sama dengan baik demi terwujudnya podcast mulai episode 1 sampai yang terakhir kali ini. Saya selaku CO berterima kasih sekali kepada teman-teman semua. Untuk pesan-pesannya sih bisa dikembangkan lebih baik lagi ya Mas ya. Itu sih untuk kesan. Narasumber yang diundang ini semuanya menurut saya luar biasa sekali, mulai dari
mentor kita, Mas Yuli, kemudian ada Mas Agus dan Mas Bagus sebagai kakak tingkat kita di level breakter, itu bisa sangat menginspirasi kita ya, cerita-cerita dan pengalamannya, sehingga kita memiliki pengalaman dan wawasan yang baru seperti itu, Mas. Untuk Mas Bagus. Nugraha Bayu sendiri juga sangat luar biasa menurut saya, menjadi ketua ini sangat spesial lah. Kita nggak salah memilih ketua Smarten nih. Buat teman-teman semua juga itu sih, Mas. Menurut saya semangat terus buat teman-teman award di Smart Scholarship 2021. Mungkin yang ingin melanjutkan ke level breakter juga dipersiapkan dengan baik dan semangat seperti itu. Dan jangan lupa seperti kata Mas Bayu tadi, boleh berpisah tapi jangan sampai putus komunikasi. Seperti itu, Mas. Kalau pesan dan kesan dari saya. Oke, terima kasih Mas Bayu. Nah, ini tadi teman-teman bisa dengar ya dari kesan-pesan dari koordinator divisi motivasi dan bakat. Saya sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman motivasi dan bakat yang sudah meluangkan waktunya untuk mengadakan kegiatan podcast, dan tak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman Metinfo yang sudah bersedia membantu motivasi dan bakat untuk menyediakan akun YouTube, terus menyediakan desain dan lain sebagainya. Mungkin itu saja Mas Bayu. Oke. Oh ya, teman-teman, mengingat kali ini adalah episode podcast terakhir kita, saya selaku CO dari Divisi Motivasi dan Bakat mengucapkan beribu-ribu minta maaf apabila dari kami semua ada kesalahan baik pengucapan ataupun perbuatan kepada teman-teman semua. Kemudian untuk Divisi Medinfo, saya juga mengucapkan banyak terima kasih ya karena sudah mensupport acara podcast kita dan mengupload di YouTube seperti itu. Kami berterima kasih. Semoga kebaikannya dapat dibalas dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu podcast episode terakhir ini. Saya Bayu Saifuddin selaku moderator dan host mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah menyimak podcast kali ini, dan tak lupa mengucapkan beribu-ribu minta maaf dari kami. Oh iya, untuk Mas Bayu sendiri, saya juga berterima kasih telah bersedia menjadi narasumber kita di podcast terakhir ini. Ya, terima kasih kembali Mas Bayu. Siap. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.